semua, saudara-saudaraku, kekasih di dalam Adonai Yesus Hamasiah. Pada siang hari ini di dalam ibadah Sabat tanggal 8 Agustus 2020 atau 18 April 5780, kita akan sama-sama mendengarkan satu tema yang berjudul Waktu Tuhan Bukan Waktu Kita. Tema ini diambil dengan dasar firman di dalam kitab Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Saudaraku, kekasih di dalam Adonai Yesus Hamasiah, minggu lalu, sabat lalu kita juga sudah men-sharingkan suatu tema yang berjudul tentang masalah boleh ada, namun putus asa jangan. Hal ini masih relevan dengan sharing firman kita pada sabat pada pekan ini, saudaraku. Kita akan lihat dasar firman tentang waktu Tuhan bukan waktu kita. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, firman Yahweh. Ayat 9, sebab sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalan-jalanku lebih tinggi daripada jalan-jalanmu, rancanganku daripada rancanganmu. Inilah merupakan dasar firman, saudaraku, kekasih-kekasih di dalam Adonai Yesus Hamasiah. Saudaraku, kita yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus Hamasiah, kita yang umat percaya, kita percaya bahwa Tuhan Bapa yang kita sembah, Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesus Hamasiah adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha kuasa. Artinya, saudaraku, Dia melebihi dari segala sesuatu, yang artinya maha kuasa. Jadi melebihi dari apa yang ada. Sebagai contoh, saudaraku, Tuhan itu maha adil di mana-mana. Kita sekarang beribadah di tempat ini, Tuhan yang sama yang kita sembah juga tentu hadir, kuasanya, ruah kodesnya, kemuliaannya juga hadir di tempat lain yang saat ini waktunya sama juga beribadah, menyembah Bapa Yahweh. Jadi maha hadirnya Tuhan, dan itu tidak bisa kita pikirkan sesuai nalar kita manusia. Itulah yang dikatakan Tuhan itu maha kuasa, maha besar, melebihi dari akal pikiran kita, melebihi dari segala sesuatu yang kita lihat secara ilmiah mungkin. Ya, kalau kita secara manusia sekarang kita melihat segala sesuatu harus ditinjau secara ilmiah, di mana di dalamnya harus memiliki persyaratan-persyaratan ilmiah, harus dia rasional, kemudian harus dia memiliki sistematis dan sebagainya. Namun kemahakuasaan Bapa Tuhan itu melebihi dari itu. Sehingga saudaraku, inilah sebagai dasar firman, kita harus memahami konteks ini, sehingga kita dapat menempatkan diri kita ini sebagai umat, sebagai manusia yang diciptakan Bapa Yahweh. Kita menempatkan bahwa Tuhan itu, Bapa itu melebihi dari segala-galanya, melebihi dari kehidupan kita. Bukan justru kita menganggap Tuhan itu seolah seperti partner kita biasa-biasa saja, saudaraku. Menempatkan, memposisikan Tuhan itu yang kita sembah, yang Tuhan yang maha kuasa dan maha esa tersebut. Sehingga dasar firman ini meneguhkan kita, karena Bapa punya rencananya sendiri. Ayat 8 tadi dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, firman Bapa Yahweh. Kalau kita melihat ayat 8 ini, saudaraku, kita mungkin menginginkan suatu topik doa dengan keinginan, suatu kerinduan kita terhadap mungkin doa-doa permasalahan kita atau doa-doa pergumulan kita. Tetapi Bapa punya rencana lain, doa itu tidak terjawab, saudaraku. Disinilah kita harus mengetahui bahwa kebesaran dan keesaan dan kemahakudusan
dan Tuhan yang besar itu dinyatakan. Mau kita harus memahami tentang konteks firman ini sehingga kita tidak melakukan komplain atau kita protes dengan Tuhan. Tuhan, mengapa doa saya tidak terjawab? Sehingga kita bersungut-sungut dengan Tuhan yang memang yang kita tadi kita sama-sama pahami bahwa Tuhan itu adalah maha kuasa. Jadi seolah Tuhan itu menjadi sejajar dengan kita, separtner, kita bisa komplain, kita bisa bersungut-sungut dengan Tuhan. Tidak, saudaraku. Ini harus kita pahami dan ini yang masih banyak terjadi bagi kita umat-umat yang percaya. Kita menganggap posisi kita ini sudah setara dengan Tuhan, menganggap posisi kita sudah setara dengan nabi-nabi, yang menganggap seolah sudah kita inilah yang paling dekat dengan Tuhan, seperti itu. Ternyata tidak, saudaraku. Kita harus menempatkan posisi kita sebagai manusia, tetap kita adalah manusia. Sehingga kita akan ditegur atau diingatkan dengan firman pada siang hari ini. Karena Bapa punya rancangannya sendiri, bukan sesuai rancangan kita. Saudaraku, kita baru saja dikejutkan pada tanggal 4 Agustus kemarin, saudaraku, suatu kejadian di suatu negara di Libanon, saudaraku. Ini adalah di Libanon. Saya ambil suatu referensi dari Jakarta, CNN Indonesia, yang berkata di sini bahwa tentang kejadian Libanon sesuai dengan informasi CNN Indonesia, bahwa ribuan ton amonium nitrat yang tersimpan di sebuah gudang di pelabuhan Beirut, Libanon, dan meledak. Ternyata disita dari kapal milik perusahaan Rusia karena melanggar sejumlah aturan 6 tahun silam. Bahkan kimia tersebut diduga menjadi penyebab ledakan dahsyat yang menewaskan lebih dari 135 orang di kota Libanon pada Selasa 4 Agustus yang lalu, saudaraku. Jadi ini suatu kejadian yang terjadi pada hari Selasa yang lalu, saudaraku. Dan ini tentu menjadi sorotan dunia. Kurang lebih 135 orang meninggal saat itu. Dan tentu banyak korban, beribu-ribu orang yang mengalami tentu yang mengalami korban dalam hal ini bisa jadi walaupun dia tidak meninggal dunia, namun korban dalam bentuk fisik yang terganggu, saudaraku. Kalau kita melihat situasi sekarang, kondisi pandemi virus corona masih tetap berjalan. Dihadapkan dengan hal itu, saudaraku, situasi yang mendunia seperti ini di tengah kondisi virus yang masih belum kunjung selesai, permasalahan yang ada di dunia, timbul suatu permasalahan atau suatu kejadian seperti yang terjadi di Libanon ini, saudaraku. Ledakan yang menimbulkan kurang lebih 135 orang meninggal pada waktu itu. Walaupun di sini masih tentu ada penyelidikan lebih lanjut mengapa terjadi ledakan tersebut. Saudaraku, berbicara tentang ribuan ton amonium nitrat, ini merupakan suatu bahan baku yang bisa dibuat untuk sejenis pupuk, namun ini juga bisa menjadi bahan dasar suatu bom, saudaraku, sehingga kekuatannya sangat dahsyat sekali. Kota tersebut porak-poranda, saudaraku, satu kota yang porak-poranda. Saudaraku, kita akan lihat cuplikan video singkat tentang kejadian ini, sehingga kita bisa lihat bagaimana kengerian ini, saudaraku. Sehingga kita bisa lihat bahwa inilah rancangan Bapa yang terjadi kondisi sekarang ini yang di luar dugaan kita. Tapi ini terjadi, saudaraku. Lewat firman pada siang hari ini kita akan sama-sama diteguhkan lagi, sehingga kita
lebih dikuatkan lagi untuk menjalani kehidupan kita ini tetap berpegang kepada jalan-jalannya Tuhan tentunya. Mari sama-sama kita saksikan. Ke mancanegara terlebih dahulu, ledakan hebat menghantam ibu kota Lebanon, Beirut pada Selasa petang kemarin. Ya, puluhan warga dilaporkan meninggal dunia, sementara ribuan lainnya terluka akibat ledakan yang terjadi di pusat kota tersebut. Detik-detik terjadinya ledakan yang terjadi di pusat kota Beirut, Lebanon sempat rekam ponsel warga. Akibat dahsyatnya ledakan mengakibatkan sang pemilik ponsel yang mengambil gambar dari balkon sebuah hotel terlempar. Akibat ledakan ini, 60 orang dilaporkan tewas dan kemungkinan jumlah ini akan terus bertambah. Ledakan juga menyebabkan ribuan orang terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. ما بعرف إلا إنه مصيبة حلت على لبنان بس أكثر من هيك لا الله يجيرنا من الأعظم. لن يمر من دون حساب. Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab menyatakan sebagai hari berkabung atas peristiwa ledakan yang terjadi. Meski belum mengetahui penyebab ledakan, namun pemerintah Lebanon mensinyalir insiden yang terjadi akibat adanya bahan pupuk dan peledak yang tersimpan di gudang pusat kota Lebanon. Pihaknya akan mengusut siapa yang bertanggung jawab atas kepemilikan ribuan ton amonium nitrat yang diduga menjadi pemicu ledakan. Saudaraku, setelah kita menyaksikan tayangan video tadi, saudaraku, kita dapat lihat bahwa fenomena ini tentu sangat mengerikan, saudaraku, dan ini hal yang mengejutkan. Kalau kita memahami kondisi seperti ini, kondisi bisa saja pada waktu itu orang mungkin lagi di tengah kejadian ini lagi santai, lagi duduk-duduk, atau lagi berceramah, lagi main, bagi anak-anak, ya, kemudian atau bagi orang tua lagi asiknya nonton TV, tapi dengan seketika langsung nyawa melayang, saudara. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena tekanan bom yang begitu besar, saudara. Dan ini terjadi, saudaraku, dan ini bukan sesuatu film atau fiksi, dan ini nyata. Kalau kita renungkan dengan kejadian seperti ini yang sudah terjadi, dihadapkan kondisi pandemik juga belum selesai, kemudian dihadapkan dengan kejadian yang ada di Lebanon, saudaraku, kita harus berbuat apa sebagai orang-orang yang percaya, saudaraku? Firman tadi sudah jelas bahwa rancangan Bapa Yahweh bukan rancangan kita, sehingga kita dengan peristiwa-peristiwa yang ada di lingkungan kita tentu akan diingatkan dan diteguhkan kembali untuk kita lebih lagi sungguh-sungguh untuk datang kepada Sang Pemilik, Sang Pencipta yang Maha Kuasa tadi, yaitu Elohim kita, Bapa Yahweh. Saudara, kita lanjut, kita lihat dulu, saudaraku, di dalam petanya Lebanon itu adalah di utaranya Israel, saudaraku. Jadi Lebanon itu berada di utaranya Israel atau di atasnya kota Israel, negara Israel, saudaraku. Jadi dia bertetanggaan dengan Israel, saudaraku. Israel bertetangga dengan Lebanon, di mana di situ terjadi ledakan. Ini yang menjadi perhatian buat kita, khususnya untuk bangsa atau negara Israel, saudaraku, sebagai negara yang merupakan negara yang menjadi perjanjian di dalam firman, di dalam kitab suci kita. Sudah terjadi fenomena ledakan di sana yang begitu kuat, dan itu tadi disampaikan menggambarkan suatu amonium nitrat yang begitu besar, saudaraku, jumlahnya, sehingga menimbulkan ledakan seperti itu. Nah, ini tentu menjadi sorotan buat kita orang-orang yang percaya. Ada apa tentunya? Ya. Kalau kita lihat, saudaraku, bahwa sebenarnya Lebanon itu merupakan suatu negara atau daerah pada saat zaman bangsa Israel dipimpin oleh Musa, atau janji Bapa Yahweh kepada Abraham untuk keturunannya akan memasuki kota yang berlimpah susu dan madu. Di antaranya adalah termasuk wilayah
Yerusalem ini saudaraku, termasuk Libanon ini saudaraku maksudnya. Nah, Libanon adalah merupakan bagian dari tanah Kanaan saudaraku. Nah, itu yang dijanjikan pada waktu itu, pada waktu bangsa Israel yang akan keluar dari Mesir, kemudian perjalanan 40 tahun untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan salah satu wilayahnya adalah negara Libanon saat ini, di mana Libanon ini juga penduduknya saudaraku, di sana ada pemeluk agama Islam, ada agama Kristen, juga Kristen Ortodok saudaraku. Jadi campur di sana, walaupun mayoritas hampir 54% adalah penganut agama Muslim. Ini yang terjadi saudaraku. Apakah ini merupakan suatu tanda-tanda tentang bagaimana penggenapan tentang kota Yerusalem atau kota Israel ini, negara Israel ini? Sama-sama kita lihat saudaraku, apa rancangan Bapa tentunya. Kita mungkin bisa belajar dalam firman, dalam kitab suci kita, namun kita tidak bisa menerobos tentang rancangan Bapa Yahweh yang sesungguhnya. Kita boleh belajar, namun kita juga jangan menganggap dengan kita belajar itu kita sudah menyetarakan diri kita sama seperti Tuhan yang tadi disampaikan bahwa rancangan-rancangan Bapa Yahweh itu bukan rancangan kita. Jalan-jalannya bukanlah jalan-jalan kita, saudara. Dia sudah menentukan jalan-jalannya sendiri, termasuk dengan kejadian ini. Saudaraku, kalau kita lihat lagi tentang Libanon ini, di dalam Yosua 1 ayat 4, ini kita lihat dulu tentang kota ini saudaraku, negara ini. Yosua 1 ayat 4 dikatakan, setiap tempat yang atasnya kakimu akan menginjak, aku telah memberikannya kepadamu, sebagaimana aku telah berkata kepada Musa. Ayat 4, dan dari padang gurun dan Libanon ini, bahkan sampai ke sungai besar, sungai Efrat, seluruh negeri orang Het, dan ke laut besar, ke arah terbenamnya matahari akan menjadi batas wilayahmu. Ini adalah saudaraku saat Musa mengakhiri hidupnya, tidak sempat masuk ke tanah Kanaan dan diserahkan kepada Yosua. Yosua bukan anaknya saudaraku, tapi Yosua adalah abdi daripada Musa yang bapaknya berkenan terhadap Yosua untuk meneruskan, memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah Kanaan. Sehingga janji ini diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Yosua bahwa mulai dari padang gurun dan Libanon ini, ya, itulah mulai Yosua akan beranjak dan itulah masuk ke wilayah tanah Kanaan. Jadi atas mulainya kepemimpinan Yosua masuk ke tanah Kanaan dimulai dari pegunungan gurun dan Libanon, saudaraku. Ini sebagai gambaran bahwa artinya Libanon itu merupakan bagian dari tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh kepada keturunan bangsa Israel, saudaraku, yang berlimpah susu dan madu. Dan kejadian ini terjadi sekarang, adanya ledakan seperti itu. Saudaraku, kekasih-kekasih mempelai Masia, di balik dari apa yang terjadi seperti ini, seperti yang saya sampaikan, kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Kita kadang merencanakan, kita memang berharap tentang dalam menjalani kehidupan kita dengan pergumulan-pergumulan kita, dengan permasalahan kita, saudaraku, kita memang tetap berpengharapan kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh tentunya, lewat doa-doa dan permohonan kita, saudaraku. Dan lewat kejadian ini kita kembali diingatkan kita untuk terus lebih dekat kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Karena kalau kita merenungkan dengan kejadian ini, saudaraku, kematian itu seolah-olah seketika saja. Dengan suatu ledakan begitu, ratusan orang meninggal, saudaraku. Tentu dia tidak sempat berkata apa-apa, sama seperti terjadi ledakan dalam suatu pesawat terbang. Pesawat terbang ini tiba-tiba ada gangguan dan meledak seketika, saudaraku.
Di mana kondisinya saat itu orang tentu saat masih berceramah, bercerita, tahu-tahu meledak dan sudah nyawa melayang, saudara. Artinya apa? Tidak ada waktu lagi untuk bisa berkata atau berteriak. Situasi-situasi berteriak untuk memanggil Sang Pencipta kita. Nah, situasi-situasi ini terjadi, saudaraku, dengan kondisi yang ada di Libanon ini, saudaraku. Hal inilah yang membuat kita pada siang hari ini diingatkan lagi bahwa sesungguhnya kita ini manusia. Janganlah memposisikan diri kita untuk menjadi manusia yang istimewa dengan kondisi saat sekarang ini, saudaraku. Karena para nabi sudah tidak ada lagi, saudaraku. Para rasul sudah tidak ada lagi. Zaman sekarang adalah zaman kita manusia yang hidup di dalam Roh Kudus, di mana kita sesuai firman bagaimana Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita jangan memposisikan diri kita seolah kita menjadi seorang nabi, menjadi seorang yang lebih dan menjadi Tuhan dengan kita ini seolah-olah menjadi satu partner seperti itu, saudaraku. Tidak, saudaraku. Kita harus memposisikan Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, dan Tuhan yang maha esa tersebut. Untuk itu, saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan di sini, saudaraku, bahwa dengan kerajinan yang tidak kendur, dengan bernyala dalam roh, dengan menghambatkan diri kepada Tuhan. Jadi artinya di dalam Roma 12 ayat 11 ini, saudaraku, disinilah kita dituntut senantiasa untuk selalu kita tidak lepas hubungan kita dengan Bapa Yahweh, saudaraku, sebagai Tuhan Sang Pencipta kita itu. Sehingga apapun rancangan Bapa Yahweh yang dirancangkan untuk kita, kita dengan Bapa tetap ada hubungan yang pribadi. Ini yang harus kita bangun, saudaraku, di menghadapi kondisi-kondisi saat ini. Apakah kondisi ke depan situasi makin berat? Kalau kita lihat di dalam dasar firman, kita dapat lihat bahwa akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman tentu dinyatakan dengan hal-hal yang tentu jelas, ada gempa bumi, ada peperangan, ada bencana penyakit dan sesuatunya dan lainnya. Ini tentu menggambarkan situasi yang mencekam dan kehidupan yang makin berat, saudara. Nah, untuk itu Roma 12 ayat 11 ini dikatakan dengan kerajinan yang tidak kendur. Ini, saudaraku, yang diinginkan. Sehingga apapun yang memang itu rancangan Bapa buat kita, kita tidak lepas dari sikap pribadi kita, berhubungan pribadi kita dengan Tuhan kita. Dan kita menempatkan Tuhan kita adalah sebagai Tuhan, sebagai Raja, Tuhan yang harus kita sembah dan kita sanjung tinggi, saudara, yang melebihi segalanya, Tuhan yang maha kuasa tadi, saudara. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam Lukas 18 ayat 1 tentang kita juga dalam berdoa yang tidak jemu-jemu, saudaraku. Kalau kita lihat di Lukas 18 ayat 1, dan dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka bahwa haruslah senantiasa berdoa dan tidak menjadi jemu. Artinya, saudaraku, doa yang tidak jemu-jemu ini artinya kita jangan terputus adanya keintiman dengan Tuhan. Kita lakukan itu kondisi sekarang ini, saudaraku. Apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, inilah keinginan dari firman Tuhan, saudara. Jangan kita lepas. Atau sebaliknya, saat kita menginginkan doa-doa kita, ya kita harus tahu bahwa kita sifatnya memohon, saudara. Walaupun firman mengatakan kita harus yakin bahwa doa-doa itu akan terjawab.
Tapi ingat saudaraku, kita tetap menjadi manusia. Rancangan Bapa Yahweh itu punya rencana sendiri, saudara. Apakah bisa? Bisa juga, saudaraku, rancangan kita terjawab oleh Bapa Yahweh. Tapi bila tidak, Bapa Yahweh punya rencana sendiri, saudara. Nah, disinilah pada siang hari ini kita diingatkan kembali untuk memposisikan kita. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, walaupun terjadi musibah seperti yang terjadi di Libanon itu, dengan kita melakukan hubungan pribadi kita terus-menerus, kita ehad dengan Tuhan yang kita sembah, Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dan kita serahkan hidup kita. Bila pun memang hal seperti itu terjadi, ya inilah rancangan Bapa terhadap kota Libanon saat ini, saudaraku. Dan tentunya kita sebagai umat manusia tidak menginginkan hal itu terjadi. Namun faktanya hal itu terjadi. Sama juga dengan kondisi sekarang, virus corona yang masih terus menyebabkan korban-korban meninggal dunia akibat kondisi virus corona, saudara. Kita sebagai manusia tentu kita sudah berdoa, kita sudah meratap untuk selesainya keadaan virus ini. Namun fakta yang ada, korban-korban yang meninggal dunia akibat virus juga masih terus ada. Inilah yang disebut bahwa rancangan Bapa bukan rancangan kita, saudaraku. Saudaraku, di hal pemahaman tentang kita harus berdoa dan tidak menjadi jemu. Tentang doa ini, saudaraku, kita harus memahami di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dalam berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka akan terjadi kepadamu. Saudaraku, di dalam satu firman ini, saudaraku, ini merupakan iman. Tugas kita memang di sini, saudaraku. Kita harus percaya bahwa doa-doa kita akan terjadi. Tapi kita juga jangan memaksa, saudaraku, sehingga bila hal itu tidak terjadi membuat kita seperti yang saya sebutkan tadi, menjadi kita sepertinya kita memiliki dengan Tuhan yang kita sembah, kita menjadi ada ketidakpercayaan. Saya sudah berdoa, Tuhan, saya sudah berpuasa, saya sudah lakukan di Markus 11 ayat 24 ini, aku percaya itu terjadi. Ya, karena di sini percayalah bahwa kamu menerimanya. Ya, tentang kita berdoa, tapi kok tidak saya terima. Inilah saudara, kita harus memahami bahwa kita, rancangan kita berbeda dengan rancangan Bapa Yahweh tadi, saudara. Sehingga doa-doa kita bisa terkadang terjawab, bisa juga Tuhan katakan ditunda, saudaraku. Bukan saat ini, hal itu akan Tuhan genapi doa-doa kita. Mungkin diberi waktu mundur lagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Atau yang ketiga, saudaraku, doa-doa kita juga tidak terjawab, tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi kita harus memahami hal ini, saudaraku. Karena saudaraku, di dalam Roma 10 ayat 11, disinilah bagian kita bahwa kita harus percaya. Namun bagian yang untuk menjawab bukan bagian kita, saudara. Nah, ini kita harus pahami. Sehingga Roma 10 ayat 11 juga dikatakan, oleh karena itu kitab suci berkata, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kita harus memahami posisi kita dalam hal kita melakukan doa-doa kita. Kita memang doa dengan permohonan kita, dan bagian kita percaya doa itu terjawab. Itu bagian kita. Namun bagian Bapa tentu yang akan memutuskan apakah dijawab ya atau ditunda atau sama sekali tidak, saudaraku. Kita harus memahami ini sehingga kita harus menempatkan posisi kita bahwa dalam kita meminta, dalam kita memohon, dalam doa-doa kita memohon kepada Sang Pemilik kekuasaan kehidupan ini. Sehingga jangan juga kita merasa percaya diri sekali, kita paksakan, pasti kamu sembuh, pasti kamu berhasil, pasti kamu akan sukses, saudaraku.
Saudaraku, firman tidak seperti itu, saudara. Sifat percaya itu adalah pribadi, saudara. Ya, pribadi orang yang berdoa. Tapi orang yang mensupport mengatakan pasti tercapai, pasti terjadi, saudaraku. Inilah yang perlu kita sharingkan pada siang hari ini. Karena berbicara yang pasti itu, yang menjawab iya atau ditunda atau tidak, itu bukan bagian kita. Namun kita bisa katakan, percayalah saudaraku, dengan doa-doamu engkau harus kuat dan percaya, dengan doa-doamu kiranya terjawab. Itu yang harus kita katakan, bukan kita katakan pasti terjadi. Saudara, kita renungkan siapa kita yang bisa mengatakan suatu hal kepastian. Untuk itu siang hari ini kita ditegur, saudaraku. Karena rancangan Bapa Yahweh bukan rancangan kita. Sama seperti kejadian di Libanon, saudara. Apakah kami inginkan seperti itu rakyat di Libanon saat yang sudah meninggal saat ini? Atau saudara-saudara kita yang sudah meninggal akibat COVID-19, apakah menginginkan seperti itu, saudaraku? Tentu tidak, saudara. Tapi itu yang terjadi. Karena apa? Bapa punya rencana sendiri. Walaupun kita memang meminta, memohon, porsi kita hanya kita harus percaya. Tapi yang memutuskan bukanlah kita, saudaraku. Sehingga kita jangan membiasakan diri untuk mengatakan sesuatu pasti, saudaraku. Karena kalau kita lihat, saudaraku, di dalam Matius 26 ayat 39, Yeshua HaMashiach sendiri juga, saudaraku, saat Yeshua HaMashiach akan disalib, dikatakan, dan setelah maju sedikit, dia tersungkur dengan wajahnya seraya berdoa dan berkata, Bapakku, jika mungkin lalukan cawan ini daripadaku, tetapi bukan seperti apa yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Saudaraku, Yeshua HaMashiach adalah sang dafar Elohim itu sendiri, sang firman itu sendiri. Dialah pelaku Torah yang sesungguhnya, yang sempurna itu, prototipe pelaku Torah yang kita ikuti, yang kita teladani. Yeshua juga mengatakan tentang permohonannya, dikatakan, melainkan seperti yang kau kehendaki yang terjadi. Walaupun Yeshua katakan, hendaklah ini berlalu daripadaku, tapi Yeshua HaMashiach yang pada saat posisi ini memposisikan sebagai manusia biasa, Yeshua katakan, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Tidak ada katakan pasti, saudaraku. Nah, disinilah harus kita renungkan, saudaraku, bagaimana kita menjalani doa-doa kita, sikap kita, sehingga kita tidak melebihi posisi kita. Kita tidak menempatkan hak-hak Bapa itu menjadi hak kita, rancangan Bapa itu menjadi rancangan kita, saudaraku. Dan tanpa kita sadari, hal ini tentunya tidak kita kembalikan dengan firman tidak sesuai. Kita boleh percaya, boleh, harus bahkan bahwa itu harus terjadi, dapat terjadi. Itulah janji tentang doa. Tapi untuk menyatakan pastinya, saudaraku, tentu itu prerogatif, hak, prioritas dari Bapa Yahweh itu sendiri. Sehingga saudaraku, di dalam kita menjalani kehidupan doa-doa kita, dalam kehidupan sehari-hari, doa itu bisa dijawab, bisa ditunggu atau ditolak, saudara, tidak terjawab. Karena Bapa punya rencana atas semua permohonan kita. Sama seperti tadi, situasi yang ada, saudaraku. Saya percaya umat yang ada di Libanon, tentu mereka juga umat beragama. Mereka tentu berdoa dengan Tuhannya. Karena di sana juga ada umat Kristen, baik itu Kristen Protestan maupun Kristen Mesianik dan Ortodok, karena kota di mana Libanon ini merupakan bagian dari kota tanah Kanaan, saudaraku, yang memiliki sejarah dalam keturunan Yakub ada di situ, saudaraku. Tapi ternyata rancangan Bapa berbeda. Itulah
yang harus kita renungkan pada siang hari ini. Namun bila rancangan Bapa itu memberikan jawaban, itu pasti saudaraku. Ya, karena kita percaya tadi bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan Maha Kuasa, saudaraku. Sangat mungkin karena kita percaya dengan seketika juga apa yang kita inginkan bisa terjadi, sangat bisa. Itulah kemahakuasaan dari Tuhan kita, saudaraku. Namun kadang kita umat manusia yang memaksakan agar Tuhan menjawab seketika, saudaraku. Boleh, itulah sikap percaya kita. Tapi kita bukan memaksakan harus, saudara. Karena sesuatu yang harus berarti yang kita mohon itu harus melakukan apa sesuai keinginan kita. Tapi kalau kita sikap percaya, tapi arti percaya di sini tetap kita menyerahkan sepenuhnya kepada Sang Pemilik otoritas. Ini berbeda, saudara. Ya, makna ini berbeda. Dan inilah yang sering terjadi. Umat-umat orang percaya yang masih tanpa sadari selalu mengatakan tentang pasti terjadi, pasti kau akan diberkati, pasti kau akan menjadi orang hebat, saudaraku. Ya. Dan kita memposisikan hak Bapa menjadi hak kita. Itu yang ditegur lewat firman kita ini. Saudaraku, di dalam Yohanes 11 ayat 6 ayat 6 sampai 44 ini tentang Lazarus, saudaraku. Saudaraku, di sini kita bisa lihat Lazarus merupakan saudara dari Maria yang meninggal dan sudah mati di dalam Yohanes 11, saudaraku. Dan akhirnya dibangkitkan lagi oleh Yeshua HaMashiach. Kalau kita renungkan dalam satu peristiwa ini, saudaraku, Yohanes 11 ayat 6 dan sampai seterusnya sampai 44. Saya ambil poin-poinnya saja di ayat 6. Oleh karena itu, ketika dia di sini Yeshua HaMashiach mendengar bahwa dia sakit ini adalah Lazarus itu dalam keadaan sakit. Pada waktu itu memang dia tetap tinggal di tempat di mana dia berada selama 2 hari. Jadi Yeshua mendapat kabar bahwa Lazarus sudah sakit, saudara. Tapi Yeshua HaMashiach tahu, tentu pastilah tahu bahwa Lazarus sakit. Namun dia tidak datang ke sana, saudaraku. Tapi Yeshua tetap tinggal. Dia melakukan pelayanannya di satu tempat, saudara. Kemudian kita lihat lagi terus ke ayat 17-nya. Kemudian ketika tiba, Yeshua mendapati dia sudah 4 hari berada dalam kubur. Artinya, saudaraku, saat Yeshua datang, ternyata Lazarus sudah meninggal. Selama 4 hari di dalam kubur. Jadi saat Yeshua mendapat berita bahwa Lazarus sakit, Yeshua tahu, saudara. Tapi Yeshua tidak langsung datang ke sana untuk mendoakan Lazarus. Kalau di dalam pemahaman kita manusia kok seperti itu ya? Sama seperti kita, ada sesuatu permintaan, saudaraku. Inilah namanya yang Tuhan belum waktunya jawab. Sama seperti ini. Permintaan dari keluarga Lazarus, Yeshua tidak datang. Walaupun terakhir Yeshua datang, Lazarus akhirnya sudah mati. Tapi apakah selesai sampai di situ, saudaraku? Kita lihat ayat yang ke-43-nya. Setelah mengatakan hal itu, dia berseru dengan suara nyaring, Lazarus, keluarlah. Artinya Lazarus yang sudah mati 4 hari di kuburan, di dalam kubur, Yeshua memerintahkan untuk dengan suara nyaring, Lazarus, keluarlah. Dan kita lihat, saudaraku, di ayat 44, dan orang yang telah meninggal itu keluar sambil terikat kedua kaki dan tangannya dengan kain kafan dan seterusnya. Jadi artinya tadinya kita berharap Yeshua, dalam hal ini Maria keluarga Lazarus, datang untuk menyembuhkan Lazarus yang lagi sakit, tapi Yeshua tidak datang. Sama seperti kita berpengharapan dalam satu doa-doa kita, anak saya harus sukses,
Anak saya berjuang ini harus percaya dia sukses. Naku, kamu harus menjadi orang hebat. Kamu harus menjadi orang besar. Kamu harus menjadi orang pintar dan sebagainya. Itulah harapan kita. Sama seperti ini. Tapi Yesua tidak langsung datang dan menjawab untuk mendoakan Lazarus untuk sembuh. Tidak, saudara. Tapi masih ada waktu lagi. Akhirnya Lazarus sampai mati, saudara. Nah, sama seperti kita doa-doa kita dalam hal pergumulan-pergumulan kita kok belum terjawab, bahkan makin berat. Namun di tengah makin berat itu kita jangan kendur dengan doa-doa permohonan kita. Inilah yang terjadi di keluarga Lazarus. Akhirnya Yesua juga tetap datang ke sana dan menjawab. Bahkan lebih spektakuler yang terjadi, saudara. Yang tadinya sakit bahkan sudah mati, itu bisa dihidupkan lagi dan Lazarus bangkit, saudara. Inilah rancangan Bapa Yahweh itu tadi. Ya, rancangan yang tidak sesuai dengan rancangan-rancangan kita sebagai rancangan manusia. Saudara, Tuhan punya rancangan sendiri. Sehingga kita tidak mengambil bagian otoritas Bapa menjadi otoritas kita. Sehingga kita tidak mengalami suatu kekecewaan. Kita tidak mengalami suatu sakit hati, bahkan kita komplain kepada Bapa Tuhan Sang Pencipta. Mengapa kok sakit saya belum sembuh-sembuh sampai sekarang, saudara? Sehingga dengan demikian disinilah setan bekerja masuk, sehingga sikap kita yang harus melakukan doa tidak jemu-jemu tadi menjadi kendur. Sikap kita yang harus melayani, biasa melayani dengan semangat karena doa-doa belum, akhirnya kendor. Kendor, lama-lama kita tidak lagi melayani Tuhan. Nah, disinilah setan bekerja, saudara. Namun kita yang sudah mengerti firman ini pada siang hari ini, bila kita sudah memahami ini, saudaraku, semua permohonan-permohonan doa kita, kalau memang Tuhan menjawab, itu seketika saja, saudaraku, hal itu akan terjadi. Namun bila Tuhan menghendaki sesuatu harus ditunda, kita tetap harus percaya dan kita kerjakan bagian kita, saudaraku, dengan terus tanpa jemu-jemu, saudara. Sampai kapan? Sampai hal itu kita terus lakukan dan kita tidak pernah merasa kecewa dengan Tuhan, saudara. Tapi kita percaya tadi bahwa setiap orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Roma 10 ayat 11 tadi pasti tidak akan dipermalukan. Di sini, saudaraku, yang harus kita pahami. Saudaraku, kita akan lihat juga satu cuplikan video bagaimana memang orang yang memang belum waktunya mati, saudaraku, walau keadaan musibah bagaimanapun, Tuhan tetap akan menyelamatkan. Karena Tuhan punya rencana ternyata kepada mereka. Jadi ada rencana yang memang Tuhan harus menghendaki orang tersebut harus dipanggil dan harus kembali kepada Bapa. Ada juga rancangan Tuhan di mana musibah yang kita bilang gak memungkinkan, harusnya ini secara akal manusia akan terjadi, orang tersebut ya tidak akan tertolong, saudaraku. Sangat mengerikan, tapi ternyata masih hidup, saudaraku. Inilah yang di luar dari kemampuan kita sebagai manusia, karena ada otoritas yang lebih besar, yaitu rancangan Bapa punya rancangan tersendiri. Kita akan lihat sama-sama bagaimana Tuhan masih menyelamatkan bagi orang-orang yang dalam keadaan situasi yang membahayakan sama sekali masih terselamatkan. Kita lihat cuplikan video berikut ini, saudara.
bila kita lihat kejadian video yang baru saja kita lihat, saudaraku, bila memang Tuhan belum menghendaki, walau keadaan kejadian-kejadian yang nyaris seperti itu tadi kita saksikan, saudaraku, manusia masih selamat, saudaraku. Nah, untuk itu, saudaraku, kita orang-orang yang percaya di dalam kita menjalani kehidupan ini memang kita dituntut, kita harus berdoa dalam setiap langkah perbuatan kita. Itu kita saat kemanapun beraktivitas, kita minta perlindungan dan pertolongan kuasa otoritas Bapa Tuhan yang kita sembah turun untuk menyertai dan melindungi kita dengan mengirimkan malaikatnya menjaga kita dimanapun kita berada. Kita hanya percaya itu, saudaraku, dan berpengharapan kepada itu. Namun di balik itu memang otoritas Bapa lah yang melingkupi kita. Apakah Bapa punya rencana lain terhadap kita? Kita juga tidak bisa, saudaraku, untuk memaksakan atau komplain dengan hal-hal itu. Kalau memang sudah rancangan Bapa, itulah rancangan Bapa, bukan rancangan kita. Bagian kita adalah kita meminta dan percaya. Bukan bagian kita memastikan, saudara. Yang pasti itu adalah milik otoritas Bapa Yahweh. Sehingga di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, di dalam sesuai firman Lembaga Alkitab Indonesia berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, dengan musibah seperti yang kita saksikan tadi, saudaraku, yang kita lihat semuanya nyaris, saudaraku. Ya, artinya tinggal sedikit lagi akan menjadi korban. Namun itu indah ternyata. Keselamatan masih ada. Kita percaya Bapa masih bekerja dan melindungi orang-orang tersebut, saudara. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Inilah sharing firman kita pada siang hari ini, saudaraku, dengan tema bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Bagian kita adalah kita lakukan, kita lebih setia, kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, jangan kendor iman kita. Kita terus meminta, kita berdoa, kita lakukan hubungan pribadi. Kita berdoa dalam setiap pekerjaan aktivitas kita. Kita memohon perlindungan, kuasa otoritas Bapa Yahweh melindungi kita. Dengan penjagaan malaikatnya menjaga kita dimanapun kita berada, saudaraku. Namun di balik itu semua biarlah rancangan dan kehendak Bapa yang terjadi. Demikian juga dengan kondisi kesehatan kita. Walaupun saudaraku dalam keadaan sakit sekarang, walaupun saudaraku dalam keadaan masalah apapun, saudaraku, memang firman mengatakan kita harus percaya bahwa sakit kita akan sembuh. Itu yang kita imani, itu bagian kita. Kita percaya bahwa permasalahan kita akan selesai. Seperti minggu lalu, kita jangan sempat putus asa, saudaraku. Karena di balik putus asa ada kuasa penderitaan ternyata. Lewat firman siang hari ini kita diteguhkan kembali. Namun di balik itu semua, waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Karena kita menempatkan, memposisikan bahwa Tuhan itulah yang maha kuasa, maha esa, sang pemilik kehidupan. Karena apa, saudaraku? Bila ini kita lakukan, di balik kehidupan kita ini, kita nanti ada kehidupan kekekalan. Dan proses kehidupan ini masih berkelanjutan, saudaraku. Bagian awal adalah di dalam kehidupan kita sekarang ini, di bagian kedua nanti di kehidupan kekekalan. Ini menjadi bagian yang linier, saudaraku, yang berkesinambungan. Bukan berarti kita saat ini kita dalam keadaan tidak sesuai dengan harapan kita, namun keputusan Bapa berbeda, kita dinyatakan kita tidak benar. Bukan seperti itu juga, saudaraku. Karena Bapa punya rencana yang lebih baik lagi bagi setiap orang yang percaya. Itulah sharing firman kita, sukses besar buat kita semua. Pada siang hari ini Bapa Yahweh memberkati kita semua, saudaraku dimanapun berada, dan sukses besar buat kita semua. Amin. Haleluya.